محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما لا ينسى، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'd, jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Al-Firqatun Najiyah, ya, betul ya? Kita sudah sampai pada bab tawassul dan sudah dibicarakan tawassul yang disyariatkan itu ada 1, 2, 3, 4. Kita sudah menyelesaikan 4 macam tawassul. Maka sekarang membahas tawassul yang disyariatkan yang kelima, yaitu at-tawassulu bil a'mal as-salihah. Itu bertawassul dengan amalan saleh, kasalati, seperti salat, birrul walidain, dan seperti birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Kemudian seperti hifdzul huquq wal amanah was sadaqah, seperti menjaga hak-hak orang dan menjaga amanah dan sedekah. Itu adalah amalan saleh. Wa dzikir, seperti juga zikir, wa tilawatul Quran, dan juga membaca Al-Quran, wassalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat yang sunnah, ya. Kemudian hubbina lahu, dan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga amal saleh. Kemudian oleh ashabihi, dan juga mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairiha, dan yang lainnya minal a'mal as-salihah, dari amalan-amalan yang saleh. Nah, bagaimana cara berdoanya? Di sini diterangkan dalilnya. Faqad tsabata fi sahih Muslim, sebutkan yakni sah dalam sahih Muslim kisatu ashabil ghar, kisah 3 orang yang masuk goa. Kemudian ketika masuk goa itu, bermalam di situ, tiba-tiba ada batu yang jatuh, batu besar, sehingga menutupi pintu keluar masuk goa itu. Iya. Maka tidak bisa keluar mereka. Maka 3 orang itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya apa? Tawassalu ila Allah bi hifdzi haqqil ajir. Ini ada di antara 3 orang itu, yang seorang itu berdoa, dia berdoa, ya Allah, dulu saya punya pegawai, ya. Kemudian ketika mau saya gaji dia keluar. Nah, tapi saya simpan itu gaji dia. Kemudian saya kembangkan, ya, saya belikan kambing dan lain-lain, sehingga berkembang, beranak pinak, ya, dan lain-lain. Kemudian dia datang kepada saya. Setelah agak lama dia datang kepada saya dan dia minta haknya, gajinya yang dulu dia nggak ngambil itu. Saya bilang sama dia, ya fulan, itu semua itu kambing dan lain-lain itu saya kembangkan, itu gajimu itu sehingga menjadi kambing dan lain-lain, itu ambil semua itu. Ya Allah, jika saya berbuat baik kepada pegawai saya itu dalam rangka untuk mengharapkan ridha-Mu ya Allah, maka geserlah batu ini agar kami bisa keluar. Akhirnya batu itu bergeser. Iya. Nah, 3-tiganya juga berdoa. Nah, di antaranya yang kedua, dia bertawassul dengan amal soleh berupa berbuat baik sama orang tuanya. Yaitu dia berdoa, ya Allah, dulu saya punya orang tua, tidak pernah saya dahulukan orang lain, hatta anak-anak saya, ketika saya berbuat baik sama orang tua. Di antaranya memberi minum susu, selalu saya dahulukan kedua orang tua saya, baru anak-anak saya, keluarga saya. Suatu malam saya kemalaman pulang, akhirnya saya dapati orang tua saya ketiduran. Akhirnya saya tunggui dia bangun, dan susu itu saya siapkan untuk orang tua, memang tidak boleh
yang lainnya mendahului orang tua saya. Padahal anak-anak sudah menangis di kaki saya minta susu itu, tapi saya tidak kasih karena orang tua saya masih tidur dan saya ingin dahulukan keduanya. Ketika bangun saya dahulukan mereka minum susu, baru anak-anak saya kasih minum susu. Ya Allah, jika memang perbuatan itu karenamu ya Allah, aku berbuat itu karenamu ya Allah, berbuat baik sama orang tuaku itu, maka geserlah batu ini ya Allah. Maka bergeser batu itu. Ya, tiga-tiga berdoa akhirnya bergeser. Nah, yang ketiga itu disebut oleh penulis di poin yang ke-6. Ya, yang ke-6, at-tawassul ila Allah bitarkil ma'asi. Bertawassul pada Allah dengan menyebutkan perkara yang maksiat yang dia tinggalkan. Kal khamr, seperti khamr, zina dan zina, wa ghairiha minal muharramat, dan yang lainnya dari yang diharamkan oleh Allah. Dalilnya tawassala ahadu ashabil ghar, yakni salah satu dari 3 orang itu bertawassul dengan apa? Alladzina hubisu fihi bitarkihi zina, itu dia pernah meninggalkan zina karena Allah. Jadi ceritanya dia itu senang dengan sepupunya, cantik sepupunya. Maka saya minta ini dia mau berzina sama sepupunya itu, dia tidak mau dia. Suatu waktu dia butuh uang berapa ribu dirham begitu, maka ya Allah saya pinjami dia, dipinjami dia, ya. Tapi dengan syarat dia harus merelakan keperawanannya. Nah, ketika dia sudah di atas perempuan itu mengatakan begini, ittaqillah la tafuddal khatam illa bihaqqiha. Takutlah kamu kepada Allah, jangan kau pecahkan keperawananku ini kecuali dengan benar, yaitu dengan pernikahan. Maka aku takut pada Allah, katanya orang itu. Saya takut pada Allah, maka aku tinggalkan dia, tidak jadi zina. Padahal sudah di atasnya, ya. Kemudian aku relakan itu uang. Jadi uangnya direlakan, diikhlaskan. Ya Allah, jika aku melakukan itu karena mengharapkan ridhamu, maka geserlah bait itu ya Allah. Maka bait itu bergeser, akhirnya mereka bisa keluar dari gua tersebut. Yang ketujuh, wal muslimun al-yawm tarakul amal as-salih. Ini penjelasannya, bahwa orang Islam zaman sekarang ini katanya mereka meninggalkan amal saleh dan meninggalkan bertawassul dengan amal saleh. Tapi walajau ila tawassul bi amali ghairihim. Mereka bertawassul malah dengan amalnya orang lain, dari mayat-mayat. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu, misalnya mengatakan begitu. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan perantaraan amalnya fulan yang ada di kuburan. Mana bisa ya? Ya, harusnya dengan amal dia sendiri. Mukhalifin ya hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti itu bertawassul kepada Allah dengan perantaraan amalan soleh orang lain yang sudah mati, itu jelas bertentangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Kalimat tawassalna bi bismillah itu benar. Wa bil hadi Rasulillah. Nah, ini nanti akan dibahas secara khusus. Itu termasuk bid'ah. Karena Rasulullah sudah meninggal, bertawassul dengan Rasulullah. Wa bi kulli mujahidin lillah wa bi ahli badri ya Allah. Nah, ini bertawassul dengan amalan jihadnya mujahidin yang berjihad dan jihadnya ahlul badr, sahabat yang ikut perang Badar. Ini enggak ada dalilnya, enggak ada contohnya. Harusnya dia bertawassul dengan apa? Dengan apa? Amal solehnya masing-masing. Itu ya kawan. Tahu antum ya? Paham antum? Ayo sudah. Kemudian yang ke-8, wa at-tawassulu bi talabid du'a min al-anbiya as-salihin lah. Ini macam tawassul yang disyariatkan.
yaitu bertawasul dengan meminta doa dari para nabi dan orang soleh yang masih hidup dan dia ada di depannya. Nabi atau orang soleh itu di depan dia. Jadi orang soleh itu berdoa kepada Allah, mendoakan orang itu yang ada di depannya itu. Atau orang yang bertawasul dengan nabi atau orang soleh yang masih hidup itu yang ada di depan dia itu, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berdoa kepadamu ya Allah agar kau beri aku ini. Ya, dan aku ada di hadapan orang soleh ini ya Allah. Maka orang soleh itu mengaminkan, amin, amin. Nah, itu boleh. Tapi kalau orang solehnya udah mati, nggak bisa ya. Atau orang solehnya itu jauh di Gresik sana misalnya, atau di sana jauh di Amerika sana. Misalnya dia berdoa, ya Allah, aku bertawasul berdoa kepadamu dengan perantaraan fulan yang soleh itu yang ada di Amerika. Mana bisa ya? Ya. Faqala sebentar. Faqad warada an, ini dalilnya. Warada anna rajulan dhariral basar. Ada seorang laki-laki buta di zaman Nabi. Ini sahabat buta. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, "Utu Allah an yu'afiyani." Yani wahai Nabi, berdoalah kepada Allah agar Allah memberi aku kesembuhan. Qala in syi'ta, maka Nabi bersabda, jika kamu mau, da'autu lak, saya akan doakan kamu. Wa in syi'ta sabarta, dan jika kamu mau, kamu sabar. Jadi sabar dalam keadaan buta ini, fa huwa khairul lak, maka itu lebih baik buat kamu, karena balasannya apa? Jannah. Orang yang diuji oleh Allah dengan buta matanya dan dia sabar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan dia sabar dengan musibah buta itu dan yang lainnya dari musibah, maka dia akan masuk syurga. Sebagaimana dalam hadis itu ada di bab sabar di Riyadhus Shalihin. Faqala ud'uh, maka dia berdoa, maka dia berkata kepada Nabi, doakanlah aku. Ini berdoalah engkau wahai Nabi. Maka fa'amarahu an yatawadda, maka Nabi menyuruh kepada sahabat itu yang buta itu untuk berwudu. Fayuhassin wudu'ahu, maka dia menyempurnakan wudunya. Kemudian fayusalli raka'atain, Nabi menyuruh dia untuk salat 2 rakaat. Ini salat sunnah 2 rakaat. Wa yad'u bihadha du'a. Iya. Maka orang ini, orang yang buta ini berdoa, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepadamu ya Allah, wa atawajjahu ilaik, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, binabiyyika nabiyyir rahmah, dengan perantaraan nabimu yang ada di hadapanku ini ya Allah, nabi yang penuh sayang. Ya Muhammad, inni atawajjahtu bika ila Rabbi, wahai Nabi Muhammad, aku hadapkan engkau, ya, aku menghadap kepada Rabbku dengan perantaraan dirimu, fi hajati hadhihi, di dalam kebutuhanku ini, permintaanku ini, fatuqdi li, agar kau fataqdi li, agar kau beri aku ketetapan untukku. Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah, jadikanlah beliau ini Nabi bisa doanya dikabulkan untukku. Fasyafi'ni fihi, dan berilah aku syafaat, yakni kabulkanlah untukku dengan doa beliau. Fafa'al ar-rajul, maka dia melakukan, laki-laki itu melakukan apa yang disuruh oleh Nabi. Fabara'a, maka dia sembuh dari butanya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahih di sini riwayat Ahmad dalam musnadnya. Yufidu hadzal hadits, hadits ini mengandung faedah. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam da'a lil a'ma. Ini kata penulis rahimahullah. Faedah daripada hadits ini, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam da'a lil a'ma wa hayy.
Iya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang buta ini dan Nabi masih hidup. Fastajaba Allah doahu, dan doanya Nabi dikabulkan oleh Allah. Wa amara yadu ala nafsi, dan juga Nabi juga menyuruh kepada orang buta ini untuk berdoa untuk dirinya juga. Wa yatawajjahu ila Allah, dan menghadap kepada Allah dengan ikhlas. Bidu'a nabihi, dengan doanya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu itu Nabi juga berdoa. Faqabilallahu minhu, maka Allah terima doanya Nabi dan orang itu. Wa hadha doa, dan doa ini seperti ini caranya, khasun fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, khusus ketika beliau masih hidup. Khusus ketika beliau masih hidup. Wala yumkinu doa ba'dal wafat, tidak mungkin lagi berdoa datang kepada Nabi setelah Nabi wafat. Kenapa? Li'anna sahabata lam yaf'aluhu, karena para sahabat tidak melakukannya. Dan sudah pernah saya terangkan bahwa sepeninggal Nabi SAW, ketika terjadi kekeringan paceklik di zamannya Umar radhiyallahu anhu wa ardhahu, maka beliau mengumpulkan manusia di lapangan. Kemudian dia manggil Al-Abbas. Al-Abbas, ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas radhiyallahu anhu. Maka Umar berdoa, ya Allah, dulu kami ketika kekeringan, maka kami datang kepada Nabimu dan Nabimu berdoa kepadamu, maka kau beri kami hujan. Maka sekarang karena Nabimu sudah wafat, kami minta kepada paman Nabimu, yaitu Al-Abbas, agar dia berdoa kepadamu, ya Allah, kabulkanlah doanya ya Allah. Maka Al-Abbas diberitahu oleh Umar, ya Abbas ud'u, wahai Abbas berdoalah kau. Maka dia berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah beri kami hujan, ghaithan mughitha, hujan yang lebat, ya. Nah, Umar dan kaum muslimin mengaminkan, amin, amin, turun hujan. Begitu ya kawan. Jadi Umar tidak mendatangi kuburnya Nabi untuk minta hujan. Jelas ya kawan, jelas ya. Para ulama menyimpulkan tawassul yang syar'i ini ada 3 saja. Ini lebih mudah untuk dihafal. Yang pertama, bertawassul dengan amal soleh. Yang terbaik yang pertama dengan nama dan sifat. Seperti yang disebut di sini, nama dan sifat. Poin yang ketiga dan keempat. Ini yang terbaik, bertawassul dengan menyebut nama Allah dan sifat Allah. Seperti doa Nabi, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Hayy, ya Allah yang maha hidup dengan sempurna, yang tidak diawali dari tidak ada dan tidak diakhiri dengan fana. Ya, dan Kaulah yang menghidupkan seluruh makhluk. Ya Qayyum, ya Allah yang maha kaya dan yang mencukupi seluruh makhluk. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu. Rahmat ini sifat. Kalau ya Hayyu ya Qayyum itu apa? Nama Allah itu. Ya. Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Ini apa? Sifat. Astaghith, aku minta bantuanmu ya Allah. Ya. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku ya Allah. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau tinggalkan aku walaupun sekedip mata. Masya Allah. Itu doa, bacalah pagi dan sore ya. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh. Ini mencakup poin yang pertama, yaitu iman, karena iman juga amal. Kemudian ini di dalamnya ada amal soleh. Kemudian yang kedua tauhid. Tauhid ini juga amal. Ifradullah bil ibadah, mengkhususkan ibadah semua untuk Allah. Kemudian poin yang kelima, udah pasti termasuk itu. Dan yang keenam, ini masuk dalam satu kata, yaitu bertawassul dengan amal soleh. Contoh yang paling gampang, misalnya antum ya ikhwan habis baca Quran, misalnya habis baca Quran surat pendek, misalnya
Al-Ikhlas. Bacalah surat Al-Ikhlas. Ya. Selesai baca Al-Ikhlas, antum berdoa, ya Allah, aku tadi baca surat Al-Ikhlas, ikhlas karena Engkau ya Allah. Maka beri aku ini. Begitu cara tawassul dengan amal soleh. Ya kalau mau panjang ya silakan, mau Al-Baqarah, silakan Al-Baqarah baca itu 280 sekian ayat. Selesai baca Al-Baqarah, tawassul. Ya Allah, aku tadi baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir dengan ikhlas karena Engkau ya Allah. Maka beri aku ini gitu ya. Dan lindungi aku dari ini begitu. Sebutkan semuanya. Itu bertawassul dengan apa? Amal soleh. Yang ketiga, bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup dan dia ada di depan kita. Gitu ya. Itulah 3 tawassul yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan hadis. Bab baru sekarang tawassul yang terlarang. Belum selesai? Hah? Belum. Oh sudah. Ya. Sekarang tawassul yang dilarang. Sebenarnya satu kalimat. Semua tawassul yang tidak termasuk yang disyariatkan itu dilarang. Nah, rinciannya di sini ada berapa ini? Ayo, kita baca aja. At-tawassul al-mamnu', ini tawassul yang dilarang. Huwa alladzi la asla lahu. Ini definisinya, ini tawassul yang memang tidak ada dalilnya. Ini penting ya, kawan. Kita itu beramal, itu harus ada dalil. Dan dalilnya harus sahih atau hasan. Kalau dia nggak pakai dalil, jangan diamalkan itu. Walaupun orang banyak mengamalkan. Paham maksud saya? Ya kayak bid'ah itu. Walaupun banyak orang ngamalin, tapi nggak ada dalil, jangan diamalkan. Wallahi antum tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa kau tidak mengikuti orang banyak? Tapi yang Allah tanya, kenapa kamu tidak mengikuti Nabi Muhammad? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Bukankah telah datang pada kalian rasul yang memberi peringatan pada kalian dan membacakan ayat-ayat Allah pada kalian? Nah, itu dia. Yang ditanyakan cuma itu. Apakah kau mengikuti Rasulullah apa enggak? Adapun selain Rasulullah tidak wajib kita ikuti. Setiap perkataan selain Rasulullah lihat dengan Quran dan hadis. Jika sesuai dengan Quran hadis, ambil yang sahih ya hadisnya. Tapi kalau nggak sesuai, tolak. Kata Imam Syafi'i, "Idza qultu qawlan mukhalifan li hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadribu qawli 'urdal ha'id." Setiap aku mengucapkan suatu ucapan, ini kata Imam Syafi'i, ini sudah pernah kita baca waktu muqaddimah sifat salat Nabi. Setiap aku mengucapkan suatu ucapan, lihat, bandingkan dengan Quran Sunnah. Jika sesuai, jika tidak sesuai, yakni bertentangan dengan Sunnah, lempar ucapanku ke tembok. Ini perkataan Imam Syafi'i. Jadi siapapun yang berbicara tidak pakai dalil, uncal nang tembok. Oleh ya kawan, Imam Syafi'i yang jujur. Kalau ditanya dari mana kok, dari Imam Syafi'i. Nah itu ya kawan. Jadi jika tidak ada dalilnya jangan diamalkan, karena hukum asalnya ibadah itu haram dikerjakan kecuali ada perintah, dan perintah itu harus pakai dalil. Anwa' macam-macam ini tawassul yang dilarang itu. Yang pertama, at-tawassulu bil amwat. Itu bertawassul dengan orang mati. Wa talabul hajat minhum. Nah ini coba perhatikan ini. Dan meminta kebutuhan dan permintaan kepada mayat-mayat. Wal isti'anatu bihim. Dan minta tolong kepada mayat. Nah, kama huwa waqi'ul yaum, sebagaimana yang terjadi zaman sekarang ini. Bisamunahu, dan mereka menamai itu, meminta kepada mayat, dinamakan tawassul. Itu ya kawan.
Seperti minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Nggak boleh ya. Syirik itu ya. Apalagi di bawahnya Rasulullah. Minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, minta kepada Syekh Al-Badawi, minta kepada Syekh Al-Attas, minta kepada Syekh Al-Jufri. Ada syirik. Memangnya mayat-mayat bisa ngasih? Tidak bisa ya. Falaisa kadzalik, tidak boleh yang demikian itu. Lianna tawassul wa talabu min Allah biwasitah masyru'ah. Sebab tawassul yang disyariatkan itu hanyalah meminta kepada Allah dengan perantaraan yang disyariatkan. Seperti yang sudah dibahas tadi, seperti amal saleh, iman dan amal saleh, dan nama-nama Allah yang baik. Adapun doaul amwat, berdoa kepada mayat-mayat, i'rad anillah, jelas ini menentang Allah. Oh, minasyirkil akbar, ini syirik besar. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillah, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah ma la yanfa'uk, yang dia tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepadamu, wala yadurruk, dan tidak bisa memberi keburukan kepadamu sedikit pun. Jadi ini keyakinan ikhwan Quran ini. Mau mayat, jangankan mayat, orang yang masih hidup kadang dia tidak bisa memberi apa yang kita minta. Contoh minta hujan sama orang masih hidup, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itu syirik. Apalagi kepada mayat yang hidup aja nggak bisa ngasih, apalagi yang sudah mati. Fa in fa'alta, jika kamu melakukan itu berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka kamu menjadi orang zalim, yakni musyrik. Ya, al-musyrikin. Ini surat Yunus. Yang kedua, jadi bertawassul pada orang mati itu nggak boleh. Perlu diketahui ya, kawan. Bertawassul pada orang mati ini terbagi dua hukumnya. Yang pertama yaitu yang dijelaskan oleh penulis, yaitu berdoa kepada mayat, yang itu kata mereka dinamakan tawassul. Nah, ini syirik. Yang kedua, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama mayat sebagai perantara, seperti tawassal Nabi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Ini dia bertawassul, berdoa kepada Allah dengan perantaraan al-hadi Rasulillah. Nah, ini bid'ah, karena nggak ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Nah, para sahabat tidak pernah seperti itu berdoa. Paham ya, kawan? Nah, itu. Apalagi berdoa dengan selain Nabi yang sudah meninggal. Kemudian jadi jelas ya. Jadi berdoa, ya Allah, dengan perantaraan kehormatan Nabi Muhammad, aku minta ini dan itu. Itu tidak pernah ada di dalam hadis. Nanti dia akan dibahas oleh penulis. Wa amma tawassul bi jahir rasuli, adapun bertawassul dengan kehormatan Rasulullah, kekaulika, seperti perkataanmu. Maksudnya perkataanmu di sini maksudnya ditujukan pada siapa? Orang yang bertawassul. Ya Rabbi, wahai Rabb, bijahi Muhammad isfa'ni. Ya Rabb, dengan kehormatan Nabi Muhammad berilah aku syafaat. Maka kata penulis, fahuwa bid'ah. Ini bid'ah. Mengada-ngada, nggak ada dalilnya yang sahih dari Nabi. Dan juga li'anna sahabat lam yaf'alu, sebab dan juga para sahabat tidak pernah mengamalkan ini. Mana coba perkataan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum wa an sahabat ajma'in dan yang lainnya? Apa pernah mereka berdoa seperti itu? Ya Allah, aku berdoa kepadamu, ini sepeninggal Nabi, dengan kehormatan Nabimu. Mana pernah seperti itu? Kemudian wali anna Umar al-Khalifah. Nah, ini dia. Dan karena Umar al-Khalifah waktu jadi khalifah, tawassala bil Abbas, bertawassul dengan
Al-Abbas tadi yang sudah saya sampaikan, hayyan, ketika dia masih hidup, Al-Abbas masih hidup, bidu'aihi, dengan doanya Al-Abbas paman Nabi SAW. Walam yatawassal bir Rasul, dan Umar tidak bertawassul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indama talaba nuzul al-matar, ketika rakyatnya minta kepada Umar untuk berdoa istisqa, minta hujan sama Allah. Nah, ini kisah Umar ini sahih. Kisah Umar ini sahih. Wa haditsu tawassalu bi jahi. Ah, ini dia. Adapun hadis hendaklah kalian bertawassul dengan kehormatanku, la aslalahu, tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya ikhwan, Ibn Taimiyah rahimahullah itu ngarang buku khusus masalah tawassul. Satu jilid. At-Tawassul wal Wasilah. Buku yang luar biasa. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kemudian wa hadza tawassul al-bid'i, tawassul al-bid'ah ini minta kepada Allah dengan perantaraan orang mati, qad yu'addil syirk, bisa mengantarkan kepada syirikan, mengantarkan kepada kesyirikan. Karena awalnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah dengan perantaraan kehormatan nabimu saya minta ini dan itu. Awalnya begitu, lama-lama dia minta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, minta sama Rasulullah akhirnya. Sebelum subuh, sebelum adzan subuh. Antum tahu nggak apa itu? Sudah antum tahulah, ya. Wa dzalika idza i'taqada anna Allah muhtaj. Ini dia. Ini akhirnya mengantarkan kepada kesyirikan apabila orang yang bertawassul kepada Nabi itu meyakini bahwa Allah butuh dengan perantara orang mati. Kal amir, sebagaimana amir atau raja. Ya. Kalau seorang bisa ketemu sama raja harus lewat perantara. Berarti dia menyamakan raja dunia ini dengan Allah. Ini syirik. Syirik itu artinya menyamakan al-hakim atau penguasa. Kan biasa yang penguasa itu pasti punya apa? Ajudan. Jadi kalau mau ketemu wali kota itu lewat ajudan dulu, mengajukan permintaan ketemu dan disebutkan apa proposalnya, apa saja keinginannya di situ, terus ada stempelnya, tanda tangan. Nah, nanti sama ajudan dia bilang ini nanti akan saya bawa ke wali kota hari ini, besok kamu ke sini, nah, besok ke situ lagi dikasih keterangan di situ jam sekian dia bisa, tanggal sekian jam sekian. Nah, kalau wali kota memang butuh sama ajudan. Kalau Allah Azza wa Jalla nggak butuh. Makanya Nabi menyatakan idza sa'alta fas'alillah. Langsung. Jika kamu minta sesuatu, minta langsung sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong langsung kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yani hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong dalam segala urusan kami, apakah itu dunia, agama, dan akhirat. Itu ya. Jadi kalau meyakini bahwa Allah butuh perantara, sebagaimana raja atau penguasa butuh ajudan dan perantara, maka dia musyrik. Li'annahu syabbahal khaliq bil makhluk. Sebab dia menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal membutuhkan apa? Ajudan atau perantara. Maka Abu Hanifah berkata rahimahullah, akrahu an as'alallah bi ghairillah. Aku tidak suka meminta kepada Allah dengan perantaraan selain Allah. Itu Abu Hanifah mengatakan demikian. Seolah-olah Allah butuh dengan ajudan itu. Allah gak butuh. Antum kalau butuh sama Allah langsung minta. Dan Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku kabulkan untuk kalian.
Wa amma talabud du'a minar rasuli ba'da mautih. Adapun berdoa minta doa kepada Rasul setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaqaulika, seperti perkataanmu, wahai orang yang bertawasul, ya Rasulullah ud'uli, wahai Rasulullah doakanlah aku. Fa ghairu jaiz, ini enggak boleh. Lianna sahabat lam yafaluhu, sebab para sahabat tidak melakukannya. Walikaulih sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan inqata amal, jika manusia mati terputus amalnya, termasuk Rasulullah tidak bisa lagi berdoa ketika di alam kubur. Tidak ada lagi ibadah yang Nabi lakukan di alam kubur, termasuk berdoa. Masya Allah. Jelas ya kan masalah tawassul ini? Jelas ya? Itu. Di dalam salawat nariyah itu tawassul dengan Nabi. Allahumma ya apa? Salli salatan terus wa sallim salaman ala nabi alladzi tunji bihi al-uqad. Siapa yang hafal coba? Mantan salawat nariyah. Siapa? Ada yang hafal? Antum hafal? Alhamdulillah. Ya. Maksudnya enggak hafal, maksudnya alhamdulillah gitu loh. Jadi dalam salawat nariyah itu dia bertawasul dengan Nabi. Ya Allah, berilah salawat dan salam untuk Nabi yang dengan dia, bukan dengan salawat ya. Kalau dengan salawat lafadznya begini, alladzi biha, ini dengan salawat yang aku ucapkan tadi, ya Allah keluarkan aku dari bencana, tunjina bil uqad, dan seterusnya. Tapi dia pakai bihi. Bihi itu dengan Nabi langsung, bukan dengan salawat. Hati-hati ya ikhwan. Ya, nah, di sini pentingnya bahasa Arab ya ikhwan. Kalau bihi berarti bertawasul dengan Nabi. Dan yang ajib, sampai hari ini saya tidak mendapati di kitab apapun dalam kitab hadis atau fikih, ya, salawat nariyah itu di mana? Dalilnya mana? Gak ada. Di kitab hadis mana ya? Ya, nah, penting kita ini dalam beribadah harus ada dalilnya dan harus ada kitabnya. Di kitab mana itu? Apakah Bukhari kah? Muslim kah? Abu Dawud kah? Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad. Hatta buku-bukunya Imam Syafi'i nggak ada. Al-Um atau Ar-Risalah atau Ahkamul Quran dan yang lainnya. Tidak ada perkataan Imam Syafi'i mengarang namanya salawat nariyah. Ada lagi orang ngarang salawat Jibril. Katanya malaikat Jibril mengajari Nabi Adam. Saya tanya, mana kitabnya? Kalau ada hadisnya sahih, saya akan amalkan. Gak bisa jawab, memang gak ada kitabnya. Gak tahu siapa yang ngarang itu. Gak boleh akhi ngarang-ngarang dewe akhi. Kita ini harus mengikuti Rasulullah, jangan ngarang-ngarang dewe. Saya ditanya tadi pagi, mana dalilnya Ustaz? Melarang-larang tambahan-tambahan. Kalau tambahan dalam salat kan itu penghormatan, semakin menguatkan penghormatan untuk Nabi katanya. Saya jawab, ada Pak di Quran larangan menambah-nambah agama itu. Surat Al-Haqqah, yaitu Allah Ta'ala berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Sekiranya Nabi Muhammad ini mengada-ngada menambah-nambahi firman-firman kami, sungguh dengan sumpah aku akan hukum dia dan aku akan putuskan urat nadinya dan kalian tidak akan bisa menghalangi aku menghukum dia. Itu Allah yang berfirman itu. Nabi dilarang oleh Allah di dalam ayat itu untuk menambah-nambahi wahyu atau mengurangi. Gak boleh. Sampaikan apa adanya. Ya, itu bukan hanya untuk Rasulullah, untuk kita semua. Makanya Rasulullah menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Ini Bukhari Muslim. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, ini Rasulullah, tidak ada perintah dari Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Berarti kita tanya, apakah Rasulullah pernah memerintahkan kita baca salawat nariyah? Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pernah mengamalkan salawat nariyah? Jawabannya tidak ada. Ya sudah, tinggalkan. Barakallahu fiik. Itu ya akhwah. Ya, habis waktunya. Pas tawassul yang dilarang. Demikian ya akhwah. Insyaallah kita sambung di lain kesempatan باذنillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cari-cari pertanyaan, tidak ada. Oh, di kitab satunya Syarhus Sunnah. Insyaallah.